Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan paper yang berjudul penerapan metode support vector matching atau dengan backward elimination untuk mendiagnosis kanker payudara. Nah, kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Asrul Safat Supardi dengan NIM 021, lalu Agi Asrafi Rohim dengan NIM 005, lalu ada Ahmad Wahyu Jadi dengan NIM 009, saya sendiri Asfafa Yafis dengan NIM 023, Dede Rifansa dengan NIM 028, dan Dendi Juniansa dengan NIM 029. Lalu buat yang pertama pembahasan mengenai abstrak akan dijelaskan oleh Kang Asrul Safat. Pada Kang Asrul, mangga dipersilakan. Belakangan waktu ini, penggunaan machine learning untuk diagnosis atau prognosis suatu penyakit telah banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, ada metode yang terkenal dalam machine learning yaitu support vector matching. Digunakan untuk analisis, diagnosis, dan prognosis kanker payudara. SPM merupakan salah satu machine learning yang mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya bisa memodelkan dan mengklasifikasikan hubungan antar variabel tanpa perlu asumsi yang ketat. Efisien dan interpretasinya mudah. Dalam penelitian ini, metode SPM dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah eksperimen hanya untuk menggunakan metode support vector matching. Sedangkan yang kedua adalah eksperimen menggunakan metode support vector matching dengan backward elimination. Next. Pendahuluan. Kanker merupakan penyebab nomor 1 kematian. Pada tahun 2012, sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Kanker paru-paru, kanker kolorektal, hati, dan kanker payudara merupakan beberapa jenis kanker yang banyak menimbulkan kematian. Pada studi kasus ini kali ini akan dibahas adalah kanker payudara. Menurut data terakhir WHO, angka kematian karena kanker payudara di Indonesia mencapai 20.052 atau sebanyak 1,41% dari seluruh kematian, atau angka kematian disesuaikan dengan usia adalah 2025 per 100.000 penduduk. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Untuk melanjutkan dari pendahuluan kepada Kang Ahmad Wahyu, mangga dipersilakan. Baik, selanjutnya salah satu metode dari machine learning adalah support vector machine atau SVM. Metode tersebut pertama kali dikenalkan oleh Vapnik pada tahun 1995 dan merupakan salah satu metode yang baik untuk klasifikasi. Saat ini, SVM telah sukses diterapkan dalam berbagai permasalahan, terutama kanker payudara. Salah satu metode yang baik untuk masalah klasifikasi dan regresi baik linear maupun non-linear adalah support vector machine. Cara kerja dari metode ini yaitu mencari hyperplane dengan margin yang maksimal untuk memisahkan antar kelas klasifikasi. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui performa dari metode support vector machine dengan studi kasus adalah kanker payudara. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada state of the art. Penelitian sebelumnya berfungsi untuk menganalisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, disertakan 10 jurnal nasional penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep yang kami buat. Jurnal tersebut antara lain A. Penelitian dengan judul penerapan metode seleksi fitur untuk meningkatkan hasil diagnosis kanker payudara, diambil dari jurnal Simetris. Kemudian yang B, penelitian dengan judul perbandingan teknik klasifikasi neural network, support vector machine, dan Nash Bayer.
dalam mendeteksi kanker payudara diambil dari Bina Insani ICT Journal. Kemudian yang C, penelitian dengan judul Komparasi Kinerja Algoritma XGBoost dan Algoritma Support Vector Machine atau SPM untuk diagnosa penyakit kanker payudara. Diambil jurnal JICO atau Jurnal Informatika dan Komputer. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya kepada Agia Serahi, mangga dipersilakan. Langsung saja selanjutnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ma'rif dan Arifin T pada tahun 2017, bahwa metode algoritma support vector Makin SVM atau algoritma yang baik untuk klasifikasi kanker payudara menggunakan dataset WBC adalah tertinggi di antara algoritma yang telah penulis uji. Sedangkan untuk penghubung algoritma seleksi fitur backward elimination dan support vector mechanic atau SVM mendapatkan peningkatan akurasi sebesar 14%, sehingga nilai tingkat akurasi akhirnya sebesar 97,14%, dan nilai AUC mencapai 0,995. Selanjutnya penelitian dengan judul Menakar Tingkat Akurasi Support Vector Mekanik Studi Kasus Kanker Payudara yang diambil dari Bina Insan ICT Journal, diteliti oleh Muhammad Yamin pada tahun 2020 di Indonesia, yang membahas mengenai deteksi dini penyakit kanker payudara sangat diperlukan. Lalu peneliti yang ke-8 mengusulkan sebuah metode seleksi fitur yang diberi nama SVM Fujcos. Metode tersebut mengatasi ruang fitur dimensi tinggi dengan penilaian kualitas fitur berdasarkan keanggotaan fuzzy hasil keluaran dari SVM. Dan hasilnya menunjukkan akurasi klasifikasi dan pengurangan dimensi yang cukup memuaskan. Selain itu, metode ini memiliki kebutuhan komputasi yang cukup rendah. Lalu ada juga pada peneliti yang ke-7, yang dimana menerapkan ekstraksi fitur prinsipal komponen analisis atau PCA, dan secara lebih rinci 3 algoritma terbaik dari PCA yaitu script test, kumulatif variansi, dan KG rules digunakan sebagai seleksi fitur dan artificial neural network. Lalu yang ke-8 penelitian dengan judul klasifikasi kanker payudara menggunakan histroma citra termografi dan teknik support mekanik SVM, diambil dari jurnal online teknik elektro yang diteliti oleh Lina Marlina, lalu Hairul Munandi, Fitri Arnia pada tahun 2021 di Indonesia, yang membahas mengenai pendeteksian dini terhadap kondisi payudara. Deteksi dini dengan citra termografi berbeda dengan metode deteksi yang lain karena tidak memiliki efek samping dan dapat mengidentifikasi perubahan aliran darah. Lalu jurnal yang ke-9 yang berjudul Mechanic Learning Diagnosis Kanker Payudara menggunakan algoritma support vector mekanik, yang dimana jurnal ini diambil dari informasi atau jurnal informatika dan sistem informasi. Jurnal ini diteliti oleh Khalifat Cajar, Bagus Ermawan pada tahun 2020, yang dimana jurnal ini membahas mengenai pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit kanker payudara dengan melakukan biopsi. Selanjutnya, biopsi FNA akan diperiksa lagi di laboratorium untuk mendapatkan hasil diagnosis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi ML yang dapat mendiagnosis penyakit kanker payudara dengan menggunakan algoritma SVM untuk mencari pola data dari sekumpulan data masa lalu untuk menghasilkan hasil diagnosis yang akurat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ajpar Hafiz. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil metode support vector machine. Nah, ini metode ini tanpa menggunakan back. Nah, buat pembahasannya langsung saja kepada
Dari Pansah, saya persilahkan. Pertama, hasil metode support vector machine. Hasil eksperimen menggunakan metode support vector machine dengan menampilkan nilai weight dari setiap atribut pada dataset breast cancer Coimbra yang terdiri dari 9 atribut. Nah, kernel model yang dihasilkan oleh metode support vector machine dapat dilihat pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 merupakan kernel model dengan nilai weight dan bias dari support vector machine yang diperoleh dengan tools RapidMiner. Selanjutnya akan dijelaskan nilai akurasi yang diperoleh pada support vector machine. Nah, yang pada tabel kedua ini memberikan keterangan prediksi 1 untuk healthy control atau sehat dan prediksi 2 untuk pasien yang merupakan hasil klasifikasi dengan metode support vector machine. Nah, sedangkan untuk true 1 atau healthy control dan true 2 untuk pasien merupakan hasil klasifikasi dari data testing. Nah, untuk menghitung akurasi persentase nilai akurasi yaitu TP ditambah TN per TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN dikali 100%. Kemudian 7 dari menghitung dari hasil tabel, TP-nya itu 7 ditambah TN-nya 8 dibagi dengan 7 tambah 8 ditambah FP-nya itu 3 dan FN-nya itu 5. Kemudian dikali 100%. Maka didapatkan nilai 5,22%. Nah, untuk selanjutnya 3.2 mengenai hasil metode support vector machine dengan backward elimination. Kepada Kang Dendi Juliansah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kang Aswa. Yang selanjutnya yaitu hasil metode support vector machine atau SVM dengan backward elimination. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini menampilkan hasil eksperimen terhadap dataset breast cancer Coimbra yang sudah dilakukan seleksi fitur dengan backward elimination. Sebelum dilakukan seleksi fitur ini, jumlah atributnya sebanyak 9 atribut. Sedangkan setelah dilakukan seleksi, fitur jumlah atribut berkurang menjadi 8 atribut. Yang bisa kita lihat ada BMI, glukosa, insulin, HOMA, leptin, adiponektin, resistin, dan MCP1. Nah, selanjutnya seperti yang sudah tadi rekan saya jelaskan oleh Kang Dede, di sini juga ada tabel kebenaran di mana true 1 itu menunjukkan healthy control dan true 2 itu menunjukkan pasien. Bisa kita lihat untuk prediksi 1 healthy control itu menunjukkan nilai 9 dan untuk yang true 2 atau pasien itu menghasilkan nilai 0 sehingga precision-nya adalah 100%. Sedangkan untuk prediksi 2 yang menunjukkan pasien dan true 1 menunjukkan healthy control menghasilkan nilai 1 dan true 2-nya menghasilkan 13 sehingga precision-nya 92,86%. Di sini ada recall 90% untuk true 1. Pause. Nah, untuk recall true 1-nya 90%, untuk true 2-nya 100%. Nah, pada tabel yang di atas itu, atau bisa kita sebut confusion matrix method, SVM, support vector machine, dengan backward elimination, dari tabel tersebut dapat dihitung persentase nilai akurasi sebagai berikut, yaitu TP ditambah TN per TP ditambah TN per FP ditambah FN dikali 100. Menghasilkan nilainya yaitu 95,65%. Nah, yang selanjutnya
kita menggunakan dua percobaan, yaitu yang pertama hanya support vector matching, dan yang kedua itu support vector matching dan backward elimination. Dari kedua percobaan ini menghasilkan nilai akurasi yang berbeda. Untuk yang support vector matching saja menghasilkan nilai akurasi sebesar 65,22%, sedangkan yang dibarengkan dengan backward elimination menghasilkan 95,65%. Dapat dilihat bahwa hasil klasifikasi metode support vector matching mengalami peningkatan sebesar 30,43% setelah dilakukan seleksi fitur dengan backward elimination. Hal ini karena backward elimination akan menghilang atribut yang tidak relevan dalam proses klasifikasi, seperti pada penelitian, sehingga terbukti bahwa penggunaan seleksi fitur backward elimination dapat meningkatkan nilai akurasi metode support vector matching pada klasifikasi pasien kanker payudara dan membuktikan bahwa atribut age adalah atribut yang relevan dalam klasifikasi pasien kanker payudara. Nah, untuk selanjutnya buat kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendiagnosisan kanker payudara ini dapat dilakukan dengan banyak metode algoritma klasifikasi. Salah satunya metode algoritma super vector matching dari beberapa jurnal yang tadi disajikan dalam set of the art dengan tujuan dan maksud untuk saling membedakan hasil penelitian satu dengan yang lainnya dapat dihasilkan penelitian yang beragam. Metode support vector matching ini dapat dikatakan bahwa metode ini adalah metode yang paling baik dalam proses pengklasifikasian. Tentu saja untuk SVM ini lebih baik dibarengi dengan backward elimination karena dapat dilihat tadi dari datanya bahwasannya dengan backward elimination akurasi dari pengklasifikasian ini lebih tinggi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.